living life every day, late at night. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ita Story kali ini akan berbagi video aktivitas di rumah sakit merawat pasien ya. Kali ini cuci mulut dan mau cuci muka ya. Kita habis makan minum dari selang atau habis sedot dahak, ada keluar sedikit darah, kotoran atau dahak apapun, kita mau mencuci mulutnya. Walaupun mulutnya tidak dipakai, tapi ampas dari susuknya itu semua ada di mulutnya, makanya itu mulutnya itu harus dibersihkan pakai air hangat aja dan pakai seperti kapas seperti ini, tapi bukan kapas ya, ini seperti busa ya. Jadi gosok-gosok aja seperti menggosok gigi ya, karena ini nenek tidak ada giginya. Pakai busa dan sekaligus kumur-kumur dan membersihkan mulutnya. Udah aku sikapin giginya pakai itu tuh, terus aku udah lapin. Lanjut sampai selesai membersihkan mulutnya, dan ini langsung dibuang nanti itunya ya, busanya satu kali pakai saja. Aku cuci. Kan aku ikutan ya, dapat kamar ini. Lap muka yang sudah diperas dengan air hangat ya, jadi diperas kering, sedikit basah seperti itu ya. Dan ini kebetulan selang infusan atau air infusannya sudah habis, kita mau memanggil suster. Susternya datang dan membantu menambahkan infusan, air infusan ke dalam selang ya. Dan untuk cuci badan, cuci gantinya mandi itu ya dilap saja. Ini aku lakukan satu kali saja sebelum makan sore jam 4 ya. Makan atau minumnya itu jam 5, jadi jam 4-nya dibersihkan. Kalau ini setiap habis sedot dahak suka ada kotoran ya. Terus juga ketika pasiennya kepanasan atau kelihatan kering mulutnya, bibirnya juga dielap ya. Jadi tidak terhitung beberapa kalinya. Dan ini lanjut membereskan rambut. Buru-buru ingat bedak ini. Oh, cantik sudah. Piuliang. Nah, ini kita mau cek popok. Ini kurang lebih 2 jam sekali atau sehabis minum susu, kira-kira 2 jam sekali. Itu kita mau balikan badannya ke kanan, ke kiri, tetapi terlebih dahulu dicek popoknya basah, apa dia BAB atau BAK. Ganti popok kalau memang ada basah. Dan ini aku tutupin ya untuk menjaga privasi pasien. Cara mengganti popoknya kita sudah diajarkan di PT, sama saja seperti itu ya. Cara membersihkannya pakai lap basah atau tisu basah, terus tisu kering dulu,
Habis itu kita bopong kaki pasiennya dan ambil popok yang kotornya disimpan, ditaruh di bawah, dan kita pakaikan popok yang baru. Nah, ini posisi badan pasiennya aku turunkan dulu karena ini mau aku naikkan ya, biar gampang membopongnya. Karena ini ada juga perlak di bawahnya, aku masukkan perlak juga, takutnya meluber-luber kemana-mana. Nah, pasang lagi selimutnya, pasang lagi pagar besinya ya, naikkan lagi itunya senyaman mungkin kakinya nenek itu ya, ranjang kaki. Kalau ini popok yang udah basah, kebetulan ini cuma BAK saja, aku pakai sepotong sarung tangan ya, kan aku tangan kanannya menempel di bagian yang keringnya. Kalau yang pakai sarung tangan yang aku bagian basah-basahnya ya, biar nggak kotor tangannya. Dan ini bukan langsung dibuang ke dalam tong sampah toilet, nggak boleh. Ini harus dibawa ke tempat timbangan yang ada di luar ruang kamar pasien ya, barang-barang limbang. Di sini timbangannya. Nah, ini timbangannya dicatat nanti sesuai petunjuk suster. Kalau 300 dikurangi 100 untuk berat kotornya popok ya. Jadi kalau 300 beratnya itu ditulis 200 di dalam kertas yang sudah disediakan di rumah sakit. Nah, ini kita mau buang popok yang sudah ada kotorannya itu ke dalam ruangan kamar luar ya, yang sudah disediakan ini di sini. Aku lupa sarung tangannya nggak dibuang ya, balik lagi buang sarung tangan. Nah, kebetulan ini udah siang, aku lihat jemuran udah kering. Jemur aku cuma jemur ini ya, cuma jemur anduk-anduknya nenek sama anduknya aku. Mau aku ambil yang keringnya, nanti aku mau cuci baju. Dan sebelumnya aku tulis dulu, suka lupa ini di sini ada BAK, BAB atau BAK, BAB. Itu kita bisa membedakannya ya. Kalau BAK saja tulis BAK, BAB saja tulis BAB, kalau keduanya ya tulis keduanya, seperti itu ya. Dan ini jangan lupa juga aku lihat selang impusan apakah macet atau air impusannya habis. Nanti kita bisa panggil suster kayak pakai bel rumah sakit itu ya, ada intercomnya, ada suaranya. Ini lanjut beres-beres sambil aku lihat baju atau kotoran apa, barang-barang apa yang aku mau beres-beres pulang ya. Dan aku mau membersihkan pakaian sebagian.